tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu. Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sabda Tuhan yang mengatakan, mintalah, maka kamu akan diberi, rupanya tidak serta-merta membuat orang senang. Karena nyatanya banyak orang jengkel karena banyak permintaan tapi tidak segera dikabulkan. Teman saya seorang Romo di Samadhi yang sudah stroke itu 8 tahun, dia kalau membaca teks ini jengkelnya minta ampun. Karena sudah meminta supaya sembuh, bahkan sudah ke dokter terawan untuk berobat di SA, mentok. Katanya, mintalah maka akan diberi. Dia sudah minta-minta 8 tahun, nggak sembuh-sembuh juga. Jengkel, marah. Dan rupanya tidak hanya seorang Romo. Ada banyak orang yang marah dengan mengatakan, aku jengkel kepada Tuhan. Aku sudah berdoa novena selama 9 hari berturut-turut, tetapi doaku tidak dikabulkannya. Aku akan berhenti berdoa kepadanya. Jengkel aku. Ini ungkapan serius dari orang-orang yang tidak segera memperoleh anugerah Tuhan. Orang bisa saja protes. Bukankah Tuhan sendiri bersabda, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan sabda Tuhan itu kita dengarkan pula pada Injil hari ini. Pertanyaannya, apakah kita pernah berdoa untuk satu wujud yang begitu penting, ternyata Tuhan tidak mengabulkan permohonan kita? Mendengarkan saja seperti orang yang terus-menerus minta tetapi dia tidak tahu maksudnya. Inilah kritik orang-orang yang seringkali berdoa Bapa kami, tetapi fokusnya adalah dirinya sendiri. Sehingga seringkali lalu dia tidak tahu apa yang dia minta. Padahal kita sudah seringkali setiap kali pergi berdoa, entah itu misa novena, entah mendoakan segala macam yang dianjurkan oleh banyak orang sudah dilakukan, tetapi semua itu membuat kecewa.
Kita sudah menghabiskan beramplop-amplop stipendium dengan puluhan sampai ratusan ribu rupiah. Kita sudah pergi dan berdoa ke berbagai tempat ziarah. Apalagi yang kurang, kok tidak segera dikabulkan? Para saudara yang terkasih, Injil hari ini menyatakan satu hal pokok, yakni Allah Bapa kita itu sungguh amat baik dan murah hati. Allah itu mendengarkan doa-doa kita sebetulnya. Dia juga tahu bahwa kita membutuhkan ini dan itu. Allah tahu bahwa kita sangat memerlukan bantuannya. Namun kesalahan kita ialah bahwa kita begitu memutlakkan isi permohonan kita. Itu berarti fokusnya diri kita. Padahal tadi di awal saya mengatakan doa Bapa kami itu fokusnya adalah Allah. Dan sesudah itu yang terakhir, ikutilah kehendaknya. Tuhan tahu lebih baik dari hidup kita yang kita butuhkan. Selain itu, dalam hal ini kita sama sekali sering tidak melakukan apa yang paling perlu bagi setiap tindakan doa kita, yakni menyerahkan diri kepada Allah dan percaya kepada kebaikan serta kemurahan-Nya. Itu dengan kata lain, jadilah kehendak-Mu, kira-kira itu bagian yang itu seringkali kita lupakan. Tampaknya isi permohonan doa kita tidak dikabulkan, tetapi lihatlah betapa Tuhan Allah itu memberikan berbagai kebaikan yang malah lupa kita mohonkan. Tampaknya doa kita memang tidak terkabulkan, tetapi lihatlah apa yang terjadi atas diri kita sampai saat ini. Jauh lebih indah dan lebih mengagumkan daripada yang telah kita mohonkan. Itu berarti Allah peduli, Allah maha baik yang memperhatikan kita seturut kebutuhan kita, hanya tidak kita mohonkan. Maka seringkali kita merasa doa-doa kita tidak dikabulkan. Kita hanya perlu percaya dalam hal ini bahwa Tuhan itu Bapa yang baik. Dia yang murah hati, yang menyayangi kita. Hari-hari ini kita senantiasa melantunkan doa rosario. Doa rosario dapat membantu kita untuk mewujudkan bagian dari niat-niat mati raga kita. Karena dalam berdoa rosario itu kita diajarkan juga untuk bersabar dan bertekun. Semoga bersama Bunda Maria kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan doa-doa kita pastilah akan didengarkan dan Tuhan mengabulkan. Asalkan kita mendasarkan atau memfokuskan pada kehendak Allah atas seluruh hidup kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Kita lanjutkan dengan persembahan.